Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila ad-dinil qawim was siratil mustaqim wa amarna bi tawqirih wa ta'dimih wa takrimih wa tabjilih wa farada ala kulli mu'minin ay yakuna ahabba ilaihi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdilihi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul jahil azim sallallahu wasallam alaihi wa ala sairil mursalin wa ali kulli wa sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Muqaddimah di dalam kitab Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin yang ditulis dan dikarang oleh al-alim al-alamah al-arif billah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah wa ardhah, al-muassis al-Jami'atul A'dham Nahdlatul Ulama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada konten kali ini izinkan Al-Fakir untuk membacakan sebuah artikel yang Al-Fakir buat, yang Al-Fakir tuliskan untuk menyumbangkan pikiran Al-Fakir sebagai warga Nahdiyin, sebagai santri NU yang dididik, diajari oleh ulama-ulama dan kiai-kiai NU selama ini. Al-Fakir tidak memiliki tujuan ataupun maksud kecuali hanya menginginkan adanya persatuan dan kesatuan, juga wujud kecintaan Al-Fakir untuk sesama umat Islam, dan hanya mengingatkan khususnya kepada diri Al-Fakir pribadi dan untuk saudara-saudaraku semuanya. Pada konten kali ini izinkan saya Al-Fakir untuk menasihati diri saya pribadi dan mengingatkan serta mengajak saudara-saudara sesama umat Islam agar senantiasa terus menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Jangan mau untuk diadu domba dan dipecah belah. Jangan mau untuk dibenturkan sesama saudara umat Islam, sesama anak bangsa, sesama min ahlil qiblah, sesama ahlus sunnah wal jamaah. Saat ini tidak bisa kita pungkiri, muncul kelompok-kelompok yang selalu memprovokasi dengan narasi ideologi rasisnya untuk menanamkan kebencian dan juga permusuhan terhadap para habaib dan juga para ulama Nusantara yang mereka masih menghormati dan mencintai para habaib di negeri ini. Mereka selalu teriak-teriak untuk kebangkitan pribumi, selalu mengatasnamakan demi kebangkitan pribumi, mengatasnamakan NKRI, mengatasnamakan Pancasila. Tapi sesungguhnya merekalah yang anti Pancasila. Merekalah yang anti NKRI. Mereka tutupi jiwa kemunafikan mereka dengan pertopengkan budaya Nusantara, mengatasnamakan budaya Nusantara, bahkan berpakaian agama. Mereka teriak aku Pancasila, tapi mereka membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Mereka teriak aku NKRI, tapi mereka menunjukkan anti terhadap kebinekaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka menuding orang lain radikal. Mereka lah sesungguhnya pengusung radikalisme yang sesungguhnya. Mereka menuding orang lain ekstremis, teroris, tapi mereka lah sesungguhnya penurus ideologi komunis. Jiwa mereka dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian terhadap umat Islam dan membenturkan budaya dengan syariat Islam. Karena apa? Akibat jualan mereka tidak laku, tidak diminati oleh umat. Gerombolan mereka menggunakan narasi pembela ulama pribumi. Namun sangat ironi, tingkah laku mereka, mulut-mulut mereka dipertontonkan di depan umat tidak mencerminkan akhlak ulama pribumi, bahkan jauh dari adab dan budaya Nusantara. Mereka mengaku keturunan
daripada Wali Songo, tapi perilaku mereka, mulut-mulut mereka rasis, bengis, jauh dari akhlak dan ajaran Wali Songo. Maka pantaslah mereka disebut sebagai duri di tubuh umat Islam, daging busuk di dalam NU yang harus diamputasi demi menyelamatkan anggota tubuh yang lain. Siapakah sebenarnya penyakit di tubuh NU? Siapakah sebenarnya duri di tubuh NU? Siapa sebenarnya benalu yang ada di tubuh NU? Gerombolan pembenci habaib adalah daging busuk di tubuh NU. Kenapa demikian? Karena terlihat sangat jelas. Semakin hari, semakin kesini kelakuan mereka, para gerombolan pembenci habaib dan ulama Ba'alawi, semakin radikal, semakin rasis, dan lebih parah dari Wahabi. Strategi mereka lebih mirip-mirip seperti komunis, yaitu dengan cara mengadu domba antara ulama dengan ulama, membenturkan ulama dengan habaib. Mereka buat dan munculkan isu nasab dengan mengatasnamakan penelitian ilmiah, kajian ilmiah, namun justru cara mereka mensosialisasikan ide dan gagasan mereka tidak dengan cara akademik dan tidak dengan cara diskusi ilmiah. Justru mereka menebar racun di tengah-tengah umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, melalui channel-channel mereka di YouTube, di TikTok, melalui mimbar-mimbar dan panggung-panggung ceramah mereka dengan narasi ideologi rasismenya. Dengan bangga mereka mengatakan bahwa para habaib adalah benalu di tubuh struktural NU. Mereka tuduh, mereka katakan para kiai, para ulama-ulama sepuh, para pengurus-pengurus PBNU yang masih menghormati para habaib, mereka tuduh sebagai budaknya Ba'alawi. Namun apakah tidak sebaliknya? Jangan-jangan mereka lah sesungguhnya daging busuk di tubuh NU. Karena sebatas yang Al-Fakir rasakan, NU selama ini baik-baik saja dan hubungan antara habaib dengan para ulama NU selama ini harmonis, serta bersinergi, berjuang bersama, menjaga akidah umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesama menjaga dari pemahaman-pemahaman ajaran Wahabi Khawarij yang secara nyata anti maulid, anti ziarah kubur, anti tabaruk, dan tawasul dengan para wali, tawasul dengan para wali dan orang-orang solih. Dan faktanya para jamaahnya majelis sholawat di mana-mana, majelis maulid, serta acara-acara haul para habaib selama ini, sebatas yang saya lihat dan ketahui, yang datang dan meramaikannya adalah justru mayoritas para warga Nahdliyin dan juga santri-santri NU. Justru mulai nampak ada bibit-bibit permusuhan dan perpecahan di tubuh NU, khususnya di arus bawah, yaitu di kalangan warga Nahdliyin, dimulai atau berawal sejak munculnya gerombolan Kimat serta para pengikutnya, yang apabila disingkat pengikut Kimat ini kalau disingkat, jika disingkat menjadi PKI, pengikut Kimat disingkat menjadi PKI. Juga sosok yang tidak asing lagi di dunia medsos, yaitu Sidus Peler wa ashabihi wa juludihi waladina tabi'ahu bil fujur wal fusuk ajma'in. Mereka sangat kotor mulut-mulut mereka, mencaci maki, memfitnah, menghina para ulama, menghina para habaib. Al-Fakir sebenarnya tidak ingin membuat konten seperti ini, tetapi Al-Fakir sebagai umat Islam, sebagai santri yang dididik oleh kiai NU, selama ini tidak pernah diajarkan, tidak pernah muncul dari ulama-ulama kami yang kepada kiai-kiai kami kata-kata seperti yang kita dengar saat ini dari mulut-mulut mereka. Sangat jelas dan sangat gamblang terang-terangan mereka melalui konten-kontennya mereka hingga sampai saat ini selalu menggunakan narasi kebencian, menanamkan rasisme dengan mengatasnamakan NU, mengatasnamakan ulama pribumi, selalu keluar dari mulut mereka hinaan dan fitnahan serta pembunuhan karakter yang mereka lakukan dan mereka kampanyekan, dipertontonkan secara vulgar tanpa filter agar umat Islam membenci para habaib dan para ulama yang masih menghormati para habaib. Kenapa
saya menyebut gerombolan mereka dengan kalimat daging busuk di tubuh umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama. Karena, mohon maaf, mereka selama ini sudah tidak ada lagi etika dan adab sebagai sesama umat Islam. Bahkan yang katanya ulama, kiai, yang katanya gus, sudah tidak menunjukkan karakter ciri khas akhlak sebagai sesama umat Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Selama ini ahli sunnah wal jamaah, yaitu warga NU, warga Nahdliyin, ulama-ulama NU, yang selalu mengedepankan musyawarah dan diskusi ilmiah di dalam menyelesaikan suatu konflik ataupun perbedaan pendapat dan pandangan sesama ulama. Mereka mengorbankan umat Islam, umat Nahdliyin yang di bawah, yang masih awam, sehingga menjadikannya terpecah belah. Mereka mengatasnamakan penelitian ilmiah, namun cara yang mereka gunakan rasis dan provokatif, menghina, merendahkan, memfitnah, membangun statement buruk terhadap para habaib, seakan-akan para habaib di Nusantara ini tidak pernah ada baiknya sama sekali. Dan juga para ulama yang masih menghormati para habaib. Apalagi mereka kalau menyebut para muhibbin habaib, mereka tidak lagi menganggapnya sebagai manusia, tapi sudah menyebutnya sebagai anjingnya Yahudi Yaman, antek-antek Belanda. Mereka selalu menanamkan kebencian dan permusuhan dengan sesama umat Islam. Mereka menyebut para habaib dan para ulama dari Ba'alawi dengan sebutan Yahudi Yaman. Mereka tanpa beban dan merasa maha benar mengkritisi kitab-kitab Ba'alawi. Sulamut Taufik mereka katakan anti NKRI, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Mereka menyebut para muhibbin habaib dengan sebutan antek Belanda, anjing dan budak Ba'alawi, tanpa sedikit pun menggunakan akal pikiran mereka bahwa yang mereka katakan demikian itu lisannya masih menyebut kalimat tauhid, masih takbiratul ihram, dan masih sujud menghadap kiblat, masih membaca maulid, masih membaca burdah, manakib, masih istighosah, masih yasinan tahlilan, masih tawasulan, bahkan masih sama-sama sebangsa setanah air, masih sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka sudah menganggapnya seakan-akan para pecinta habaib ini adalah binatang. Narasi yang mereka buat, kalimat-kalimat, judul-judul di dalam konten-konten mereka sangat menyakitkan hati sesama umat Islam. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Apapun yang kalian lakukan akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Mereka mengatasnamakan ulama Nusantara, mengatasnamakan ulama pribumi, bahkan mengatasnamakan NU, membawa simbol dan bendera NU untuk memprovokasi umat Islam agar anti habaib dan agar memusuhinya, dan semboyan ulama pribumi harus bangkit. Akan tetapi di sisi lain mereka juga ada yang mengklaim sebagai keturunan Wali Songo. Emangnya para Wali Songo itu berasal dari mana? Sepanjang sejarah yang saya tahu bahwa Wali Songo itu bukan asli pribumi Nusantara. Semuanya bukan asli Nusantara, bukan asli Indonesia, selain Kanjeng Sunan Kalijogo dan juga Sunan Muria. Terus mereka ini sebenarnya siapa dan tujuannya apa? Kalau mereka membela pribumi yang mana yang mereka bela? Kalau mereka membela NU, terus NU-nya siapa dan NU yang mana yang mereka bela? Emang ada apa dengan NU? Terus kenapa juga menyerang PBNU? Menuduh PBNU sudah jadi budak Ba'alawi. Kiai dan ulama yang ada di PBNU mereka katakan tidak layak berada di PBNU hanya karena masih menjalin hubungan baik dengan habaib. Para ulama saat ini yang ada di PBNU masih menjaga, semua menggunakan ilmu, menggunakan ijtihad, ya. Mereka selalu taf'ul mafasid, muqaddamun ala jalbil masoleh. Mereka mengedepankan persatuan, mereka tidak menginginkan perpecahan di antar umat. Itu yang mereka gunakan, itu yang mereka ambil. Mereka para ulama-ulama alim, alama, mereka memberikan keputusan di saat melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Tidak seperti kalian ini berdasarkan nafsu, karena kedengkian dan kebencian. Jadi insya Allah, saya atas nama pribadi sebagai santri NU, sebagai warga NU, insya Allah, saya masih tetap mencintai NU sampai kapanpun. Tapi saya tetap akan mencintai para habaib dan menghormati para habaib, khususnya para habaib ahlu sunnah wal jamaah di Nusantara ini sampai Al-Fakir meninggalkan dunia ini.
Dan insya Allah saya tetap akan tunduk terhadap dawuh-dawuh para kiai, para ulama-ulama sepuh yang masih mengajari, memberikan contoh untuk menghormati para ulama. Jika ada oknum-oknum habaib yang menyimpang, yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka cukup Al-Fakir akan tinggalkan. Tetapi Al-Fakir masih tetap menganggap banyak para habaib yang alim-alim, yang soleh-soleh, para habaib yang mereka masih bersinergi, berjuang bersama dengan ulama-ulama Nusantara, dengan ulama-ulama NU. Selama ini kami sebagai santri NU, sebagai warga NU yang dididik dan diajari oleh guru-guru kami, kiai dan ulama-ulama kami untuk menghormati ulama, menghormati orang-orang alim dan orang-orang soleh, menghormati para habaib, apalagi mereka yang alim-alim, diajari untuk mencintai sesama umat Islam, menjaga persatuan sesama umat Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena NU dibuat, didirikan oleh para muassis, para ulama sepuh pendiri NU untuk mempersatukan umat, untuk mempersatukan umat Islam, khususnya umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Menjaga, tujuan daripada NU didirikan adalah untuk menjaga serta membentengi akidah umat Islam dari berbagai macam kesesatan-kesesatan, untuk berdakwah, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dengan metodologi atau madhab Ahlussunnah wal Jamaah, mengislamkan orang yang belum Islam, mentauhidkan orang yang belum bertauhid, menjaga adat dan budaya, menjaga tradisi leluhur, tapi dengan tetap menjaga akidah dan prinsip-prinsip syariah, mendidik umat agar tidak sampai jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan dan juga kesesatan. NU memiliki manhaj, yaitu jalan sesuai dengan jalan para ulama salafus salih, para tabi'in dan para sahabat, yang tentu saja mutasil sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. NU juga memiliki madhab, metodologi, memiliki fikrah, pemikiran, serta harokah gerakan yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yang semua itu berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Tiba-tiba sekarang ada gerombolan mengatasnamakan NU, menggunakan simbol NU untuk membuat kegaduhan dan memati api-api perpecahan serta permusuhan di kalangan umat Islam, khususnya di tubuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalian menyebut kami para muhibbin habaib adalah orang-orang goblok dan fanatik buta karena mencintai para habaib. Maka kami akan jawab, demi Allah, kami lebih memilih dibutakan oleh cinta, mencintai para habaib, mencintai dzurriyyah Nabi, mencintai ulama serta orang-orang solih, dan mencintai sesama kaum muslimin, mencintai umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada sampai Allah hinakan serta hancurkan, Allah benamkan di dalam kesesatan karena kebencian seperti kalian. Karena kelak di saat manusia dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di mahsyar, yang akan selamat hanya orang-orang yang membawa hati yang selamat, biqalbin salim. Harapan kami para pecinta ulama dan para pecinta habaib, tidak ada yang patut kami banggakan untuk bekal meminta syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal soleh kami terlalu sedikit, ilmu kami terlalu sedikit, namun maksiat dan dosa kami terlalu banyak. Maka dengan cinta kami terhadap para ulama yang telah mengenalkan kami, mendidik kami untuk bertauhid, mengenal Allah dan Rasulnya, ulama sebagai pewaris para nabi, kecintaan kami kepada para habaib dzurriyyah Nabi, semoga akan menjadikan wasilah kami mendapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga para ulama-ulama kami, para habaib-habaib di negeri ini, menjaga kaum muslimin, menjaga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, menjaga Nahdiyin, serta menjaga Indonesia dari bahaya orang-orang yang rela mengorbankan keutuhan serta persatuan sesama umat Islam hanya demi nafsu, ambisi, serta dendam. Karena fi qalbihim maradun, ada penyakit dalam hatinya, ada iri, dengki, hasud, dan dipenuhi dengan kebencian. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semoga konten ini bermanfaat, konten ini pedas, tetapi apapun yang akan terjadi, insya Allah Al-Fakir ridho. Apapun yang Al-Fakir lakukan ini karena udah kecintaan kami, kecintaan Al-Fakir terhadap Islam, terhadap sesama umat Islam, khususnya terhadap Nahdlatul Ulama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.